Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali dengan ridha, inayat serta hidayat ilahi di pagi hari ini kita bisa menjalani salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim, kita tadarus terhadap hadis-hadis Nabi dalam hadis arba'in, hadis 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdillah ibni Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, ia berkata, haddatsana, telah mewartakan hadis kepada kami Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia itu as-sadiq, nabi yang benar, al-masduq, yang dibenarkan. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batnin, dalam rahim, arba'ina, 40, yauman, hari, nutfatan, dalam segumpal sperma, summa, kemudian, yakunu, berubah sperma itu, alaqatan, segumpal daging, misla dzalik, seperti itu, summa, kemudian, yakunu, berubah, mudghatan, tulang belulang, misla dzalik, seperti itu. Summa, kemudian, yursalu, diutus, ilaihi, kepadanya, al-malaku, malaikat, fayunfakhu, maka ditiupkan, fihi, kepadanya, ar-ruh, yaitu ruh, wa yu'maru, dan diperintahkan kepadanya, bi arba'i kalimatin, dengan 4 perintah, bi katbi, dengan menuliskan, rizkihi, rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyyin, dan celakanya, wa ausaidin, atau bahagianya, atau bahagianya. Fa wallahi, maka demi Allah,
Alladzi yang la ilaha tidak ada Tuhan ghairuhu selainnya. Inna ahadakum sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu sungguh akan beramal bi amali ahli jannah dengan amalnya penduduk surga hatta ma yakunu sehingga tidak ada bainahu antara dia wa bainaha dan antara yang lainnya illa dzira'un kecuali sehasta. Fayasbiku tiba-tiba datang alaihi atasnya alkitabu ketentuan Allah. Fayamalu maka ia berbuat bi amali ahli nar dengan amal penduduk neraka. Fayadkhuluha maka ia pun masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu sungguh akan beramal bi amali ahli nar dengan amal penduduk neraka hatta ma yakunu sehingga tidak ada bainahu antara dia wa bainaha dan dengannya illa dzira'un kecuali satu hasta. Fayasbiku maka tiba-tiba datang alaihi atasnya alkitabu ketentuan Allah. Fayamalu maka ia beramal bi amali ahli jannah dengan amal penduduk surga. Fayadkhuluha maka ia pun masuk ke dalamnya. Rawahu telah meriwayatkan kepada hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim. Apa hadisnya? Ini udah hadis keempat, udah menjelang UTS ya. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama siapa sahabatnya di sini? Abdullah bin Mas'ud, yang terkenal Abdullah bin Mas'ud. Nah, sebutan gelaran kalau dalam bahasa Sunda mah lalandian ya, itu adalah Abu Abdirrahman, bapaknya anak yang bernama Ar-Rahman gitu ya, Abdurrahman ya, bapaknya bapak anak bernama Abdurrahman, ya, nama Abu Abdirrahman ya. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewartakan, namanya haddatsa, itu langsung menyimak antara beliau dengan di hadapan Rasul, berbicara langsung beliau, tidak dengan perantara lain. Karena ada juga kan sahabat yang mendengar kabar bukan langsung dari Rasul, tapi dari sahabat lagi, paling dari sahabatnya ya. Tetapi kalau ini langsung, kalau haddatsa artinya Rasul langsung berhadapan, bertatap muka dengan beliau. Bahwa shadiq al-masduq,
Artinya Rasulullah itu adalah as-sadiq al-masduq. As-sadiq, bahwa apapun perkataan Rasul itu shadiq. Rasul mah kalau berkata jujur. Rasul kalau berkata itu apa adanya. Itu namanya shadiq. Kalau masduq artinya apapun yang dibawa, wahyu apapun yang dibawa dari Allah, ya, wahyu apapun yang diberikan kepada Rasulullah, maka ia tentu kita mengimaninya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena apa yang dikatakan Rasul pasti adalah wahyu, bukan dari hawa nafsu beliau. As-sadiq al-masduq. Sesungguhnya salah seorang antara kalian dikumpulkan penciptaannya pertama kali di rahim ibu selama berapa hari? 40 hari, nutfatan, dalam bentuk sperma. Artinya ketika terjadi hubungan biologis antara suami dan istri, maka dua sperma, tentu ada sperma dan ovum, ini bersatu, dan inilah awal dari penciptaan fisik, penciptaan ya jasad calon seorang manusia selama 40 hari dalam bentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Setelah jadi sperma akan menjadi alaqah. Alaqah itu artinya qitratan minal ma. Sperma itu saat yang tadinya bersatu menjadi encer, menjadi menyatu, ya, mungkin jadi mencair, qitratan minal mani, ya, yang nanti alaqah ini alias yang menempel di rahim ketika sudah mencair itu selama misla dalik, sama juga berapa lama? 40 hari. 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dalik. Nah, setelah jadi pancaran mani menjadi mudghah. Mudghah itu artinya daging, ya, menjadi daging yang meliputi, ya, mulai membangun bentuk tubuh manusia, yang tentu gumpalan daging ini berkembang perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan sehingga menjadi tambah mengeras. Misla dalik juga sama, 40 hari. 40 jadi berapa bulan itu? 120 hari berapa bulan? 4 bulan, ya. Sehingga ada bagian aja sih yang suka ada perayaan berapa? 4 bulan. Boleh enggak? Ibu, boleh, Bu? Boleh. Ada contohnya enggak? 4 bulan. Nanti naik lagi berapa? 7 bulan. 4 ke 7, ya. Kalau melihat praktek nggak ada sih. Kalau melihat contoh amal, praktek hampir saya nggak menemukan. Artinya syariat, kalau tradisi yang bersifat ritual, tradisi yang bersifat syariat, kita tidak menemukannya. Bagaimana kalau tindakan itu dianggap, dia yakin ini bukan syariat, bukan ibadah, bukan ritual, sekedar tasyakur, sekedar minta doa,
ke-4 bulannya ini mudah-mudahan sehat janinnya dan lain sebagainya. Dia punya anak namanya 5 yang dia rayak, yang bukan rayak, yang dia gelar 4 bulanan hanya anak pertama. Setelah itu enggak, yang ke-5 baru lagi. Karena menganggap bahwa ini bukan syariat, tidak harus. Nah, tidak harus. Nampaknya ini masih langkah bijak Bapak Ibu sekalian ya. Yang nggak boleh itu kalau terus menerus merasa ini sebagai satu ritual, satu syariat. Tapi kalau prakteknya tidak terus menerus, ketika tidak melakukan pun tidak merasa dosa, nah ya kan, ya itu tidak mengapa. Ya, karena yang tidak boleh dianggap ritual. Kalau ritual kan harus ada landasan, ada dasar. Ya. Nah setelah 40 hari, setelah 4 bulan itu, kemudian si janin yang di dalamnya akan dikirim malaikat yang meniupkan ruh, ruh ke dalam jiwa janin itu. Artinya Allah Subhanahu yang dikirim oleh Allah itu adalah seorang malaikat meniupkan ruh kepada si janin, ya, si janin. Tidak disebutkan jenis malaikatnya Bapak Ibu sekalian ya. Ini malaikat apa dari 10 malaikat itu mana? Wah katanya Jibril. Nah, Jibril itu kan tidak, dia tugasnya adalah menurunkan wahyu. Waduh, jangan-jangan yang niupnya malaikat Malik. Waduh, ngeri itu. Jadi di sini dalam syarah atau dasar tidak disebutkan siapa malaikat itu. Ya, malaikat itu. Pokoknya malaikat ya disebutkan. Lalu malaikat itu meniupkan ruh yang menjadi sebab tubuh itu bisa hidup. Bagaimana cara peniupan ruh ke dalam janin itu? Wallahu a'lam ya, tidak harus kita ketahui caranya, detailnya, teknisnya. Setelah ditiupkan ruhnya baru wa yu'maru. Ini dari buku apa ini Kang Opik ini? Ngopinya dari buku apa ini? E-book ya? Oh dari e-book. Bapak Ibu lihat nggak? Setelah wayu langsung yuk ya. Baru maru. Ini penggalan katanya nggak bener ini. Ini salah. Ini satu kata. Tahu nggak kalau bahasa Arab itu satu kata nggak boleh terpisah. Seperti apa ya? Kalau bahasa Indonesia sih satu kata kalau habis ujung tulisan masih boleh ya. Pokoknya ketika hanya keti terus wajib ada strip ya, baru ka. Masih ngerti kan? Nah, sebagai baru sampai seba. Karena kurang cukup strip ya, gay, sebagai. Nah, kalau bahasa Arab tidak boleh. Dia harus utuh. Utuh satu kata. Lebih baik kosongkan aja. Saya juga bingung ini, wahyu, apa ini? Yuk. Karena yuk, wa-nya oke satu kata, dan yuk, kalau yuk doang nggak ada artinya. Yuk maru. Nggak apa-apa kalau ibu saya maafkan ini, saya kira itulah buku ini. Kalau buku nggak boleh. Ya ini bahasa Arab mah tidak ada istilah potongan kata. Ya, pakai stripnya gitu ya. Datang semuanya, hanya cukup sama dang aja kan, berarti strip tang. Kalau bahasa Arab tidak boleh. Nah ini etik tata cara dalam bahasa Arab begitu, tidak ada potongan. Selain ruh yang ditiupkan, maka yu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintahkan oleh Allah dengan 4 instruksi.
Apa yang diinstruksikannya? Bikat birizkihi, apa namanya, dituliskan rizkinya. Ya. Rizki itu artinya sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, itu namanya rizki. Ada rizki yang berhubungan untuk sehatnya, bugarnya tubuh al-badan. Ada juga rizki yang menjadi kuatnya, sempurnanya beragama. Ada rizki agama badani untuk badan kita, ada rizki untuk din. Rizki yang dinikmati oleh badan adalah apa? Makan, minum, berpakaian, berkendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Kalau rizki untuk agama apa? Ilmu, ya, berilmu, beriman. Nah, itulah yang dimaksud oleh hadis ini. Jadi kita dituliskan oleh Allah rizki yang bersifat badani maupun rizki yang bersifat din, agama. Wa ajalihi, setelah itu juga dituliskan ketentuan apa? Ajalnya. Berapa lama dia hidup di muka bumi? Ya, itu ajal ditulis. Nah, ajal manusia tentu berbeda-beda ya, fasenya. Ada yang meninggal baru lahir sudah meninggal. Ada juga yang usianya setelah melewati 100 tahun baru meninggal. Dulu umat-umat sebelum Rasul, sebelum umat Islam itu memang lebih panjang, lebih dari 100 tahun. Bayangkan Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Dakwahnya. Tambah usia remaja beliau katakanlah 12-15, mungkin hampir 1000 tahun lebih. Panjang-panjang ya. Nah, itu karena memang kekhususan bagi umat-umat terdahulu. Mau panjang umur nggak? Oh, ada yang minat nggak panjang umur? Kan kalau lagi apa namanya, lagi tertiup lilin, apa doa nyanyiannya itu? Panjang umurnya, gimana ini? Hah? Aduh, panjang umurnya. Kira-kira kalau orang sehat badannya, ajalnya panjang nggak kira-kira? Ada orang yang sehat tiba-tiba meninggal? Ada banyak. Lagi main bola, jantung serangan. Lagi nyanyi, lagi sehat, ternyata enggak. Atau kalau badannya atletis, tinggi semampai, itu enggak ada ajal juga. Ajalnya agak nyantai gitu. Memang yang mati itu rata-rata orang pendek gitu. Hah? Ada nggak hubungan tinggi badan dengan ajal? Nggak ada. Artinya kematian itu terjadi ya, padahal manusia dalam keadaan sehat, manusia dalam keadaan bugar. Kenapa? Karena ini adalah takdir ajali, takdir Allah yang lebih menentukan, bukan sehatnya manusia, bukan tinggi badan manusia. Bisakah ajal ini didahulukan, disegerakan? Boleh diakhir-akhirkan? Tidak.
Maka di dalam Islam Bapak Ibu sekalian dilarang bunuh diri. Karena bunuh diri itu sama dengan ingin disegerakan. Bagaimana suntik mati, euthanasia ya? Suntik mati bagi pasien. Sama juga, hampir kajian fikih menyebutkan euthanasia itu haram. Haram. Tapi kan kasihan pasiennya sakit. Yang kasihan itu keluarga kita yang sehat kan? Kasihan dia. Dok, udahlah suntik mati aja. Lagi-lagi tidak boleh karena suntik mati sama dengan membunuh, mendahulukan ajal. Kalau ada kiai ya pimpinan saya sih, yang dia menyaksikan detik-detik Pak Harto wafat meninggal ya, itu kan hampir sebulan itu Pak, bukan ya kayak sakatul mautnya sebulan, lebih ya, pokoknya lama sekali lah. Kata Mbak Tutut, ini saya kasihan dengan beliau dok, katanya cabut aja semua selangnya, cabut, karena udah pakai napas bantuan semuanya gitu. Udah ridho ibu, ridho, ya udah ridho keluarga, daripada kasihan beliau menderita, ya misalnya meninggal tidak, sehat juga tidak, maka harus dicabut semua. Habis dicabut ya meninggal karena memang sudah tidak ada napas, tidak ada bantuan. Itu kira-kira gimana hukumnya? Ini dilema ini Kang Opik. Meninggal enggak, sehat juga enggak. Gimana itu? Ini sampai semua dicabut aja karena sudah merasa gimana Mbak Tutut udah enggak tega gitu lihat bapaknya gitu. Ya. Sama dengan suntik mati enggak itu? Sama enggak? Mirip. Kalau mirip, mirip dengan sama beda enggak? Yang tidak boleh itu suntik mati. Kadang kan suntik mati karena daripada menderita, suntik mati aja jelas kan ada niat membunuh dengan suntik juga. Suntik mati bukan suntik hidup. Kalau cabut alatnya semua karena nggak tega, membiarkan mati. Silakanlah, patwakanlah gimana ini. Nah ini yang jelas kita diberi ketentuan ajal oleh Allah. Nah juga ajal, apa itu ajal? Ajal itu batas waktu. Ajal. Kalau sudah datang waktu menjadi mayit. Kata mayit ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa dibentuk laki-laki atau perempuan. Siapapun yang mati laki-laki mayit. Nah, yang siapapun yang meninggal ya mayit, mau laki-laki perempuan mayit. Karena kalau diberi ciri wanita namanya mayitah itu kasar Pak namanya. Tahu artinya mayitah? Bangkai. Mau disebut bangkai. Kata bangkai kan jelek ya. Bangkai itu kan binatang berarti kan. Tapi kalau mayit itu artinya ya betul bangkai tapi manusia terhormat, maka disebut mayit. Jenazah, mayit. Mayit itu kematian biologis, fisik. Mayit. Ajal, mayit. Kalau wafat, wafat itu dekat dengan kata wafaan, purna tugas. Nggak ada lagi kewajiban. Kalau orang sudah meninggal kan gugur kewajibannya. Nggak ada kewajiban apapun, putus semua. Nah, itu ajal. Terus wa amalihi, amalnya. Baik amal, mungkin amal itu baik amal kata-kata, ya perbuatan yang bersifat verbal,
perbuatan bersifat fisikal, bahkan perbuatan hati. Ya, getaran hati, curahan hati, isi hati, apalagi perkataan verbal maupun perkataan perbuatan itu telah Allah tuliskan, Allah tentukan. Wasyakiyun aw sa'in. Lalu ketentuannya sehingga dari amal itu maka sudah ditentukan apakah dia syaqiyun, sengsara, au sa'idun, atau bahagia. Nah, tentu ini ada di akhirnya, dia ketentuan akhir tadi ya, daripada apa rizkinya, amalnya, ajalnya ya. Jadi ketika kita sudah tentukan akan bahagia atau akan sengsara, akan bahagia atau sengsara, ya ini memang sudah ketentuan Allah. Masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang calon ahli neraka, ada yang calon ahli surga. Maka di ujung hadis, fa wallahilladzi la ilaha ghairuhu. Saking memang kita sudah tentukan oleh Allah, maka ada orang yang mungkin dia akan berbuat, dia akan beramal seperti amalnya penduduk surga. Waduh, saya akan zikir. Saya akan zikir. Zikir kan kesalehan. Saya akan zikir, saya niat zikir. Lalu hampir saja antara niat dia dengan perbuatan zikir itu tinggal sehasta, satu sikut saja, sudah dekat kan? Tiba-tiba datang ketentuan Allah bahwa dia akan beramal dengan amal penduduk neraka, maka dia pun masuk neraka. Kira-kira gimana nih Pak? Ini pemahamannya seperti gimana? Lumayan kayaknya kita skeptis kalau begini ya. Orang mau niat baik, datang tiba-tiba ketentuan Allah justru berubah jadi berbuat jelek sehingga masuk neraka. Sebaliknya, orang ingin berbuat maksiat, jelek kan? Sudah hampir saja terjadi perbuatan, datang ketentuan Allah. Datang ketentuan Allah, ternyata dia justru beramal amal soleh ya, amal soleh, maka dia masuk surga. Kira-kira maksudnya apa ini? Apakah kita fatalistik sih? Aku mah Allah udah niat begini tiba-tiba begitu, aku mah Allah. Sudah niat begitu tiba-tiba begini, aku mah Allah kata dalang mah manusia mah dharma wawayangan. Jadi kita adalah wayang. Tahu wayang? Wayang kumaha dalang. Boleh Pak ini ngomong Sunda di sini? Saya anggota dewan Pak, Dewan Kemakmuran Masjid nih. Kata ulama tuh begini maksudnya. Kata Syekh Athimain katanya, ada nggak orang ini hampir saja berbuat kebaikan tapi nggak jadi? Ada. Orang hampir berbuat kejelekan tapi tidak jadi. Pertanyaannya, apa yang membuat tidak jadi? Meninggal Pak. Meninggal. Ada orang ingin sholat tapi udah hampir sholat, tiba-tiba datang ketentuan Allah, meninggal. Bisa nggak berbuat sholat? Enggak kan. Hampir berbuat maksiat tapi tidak jadi, keburu meninggal, baru niat.
maka akan masuk surga. Jadi bukan ujug-ujug lagi itu maksudnya al-maut. Orang kalau datang ketentuan maut, ajal, bisa nggak berbuat? Nggak bisa. Ya, tiba-tiba datang kematian, akhirnya qaribun minal maut, dekat dengan kematian. Sehingga kalau sudah, kita kan nggak tahu kapan ajal kita. Tiba-tiba udah niat jelek, tinggal jadi. Kenapa? Karena memang ada dihalangi oleh kematian, sehingga tidak jadi berbuat jelek. Apa akibatnya kalau tidak berbuat jelek? Jadi ahlul syurga. Ya. Jadi itu ya. Ini artinya manusia beramal, manusia berbuat memang sudah ada ketentuan Allah, dan itu adalah bagaimana apa namanya, ini contohnya gini, ada kan di zaman Rasul seorang prajurit sahabat yang pokoknya kalau ada perang dia nggak pernah absen. Sekali berperang, dia hebat. Tiba-tiba dalam satu peperangan dia tewas, syahid kan? Kalau tewas syahid, betul, syahid. Maka ketika dia tewas, para sahabat yang lain yang masih hidup pada kagum, hebat ya, sahabat ini soleh, mujahid, matinya pun syahid. Tetapi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah SAW ditanya, Rasul gimana? Kata Rasul, maaf, dia pasti masuk neraka. Kan kaget sahabat, orang berjuang, nggak pernah jelek-jelek, nggak pernah neko-neko dalam ketika kesehariannya, kok termasuk masuk neraka? Padahal dia berjuang. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia pas masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Ternyata pertanyaan ini dijawab oleh seorang temannya, si teman yang tewas itu. Ya Rasul, betul ya, saya pernah menyaksikan, saya pernah berdekatan dengan dia, berdekatan ketika bertempur, ya, saya pantau gerakan dia. Tiba-tiba si orang ini terkena serangan tombak dari musuh, ya, sampai dia menderita. Sakit parah kan dengan tombak itu, sakit parah dengan tombak itu. Nah, tiba-tiba dia ngambil pisaunya lalu menusuk jantungnya sendiri agar dia tidak sakit. Kasihan juga. Saya nggak tahan dengan sakit, udahlah bunuh diri saja. Nah, ini artinya apa? Dia jelek. Maka si laki-laki yang melihat ketentingan itu langsung lapor kepada Rasulullah. Betul kamu lihat itu? Betul. Ya Rasul, saya melihat betul. Bahwa ternyata dia karena dia tidak sanggup menahan luka parah, dia bunuh diri. Maka Rasul, ia akan jadi penghuni neraka. Artinya ini yang namanya husnul khotimah, ya, husnul khotimah. Kalau kita menjauhkan diri dari perbuatan jelek di dalam kehidupannya, tentu akan berakhir kalau orang yang maka tentu akan jauh dari suul khotimah, ya. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini hadisnya panjang sekali, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan tentang rezeki, tentang ajal, tentang amal, ya. Yang di sana tentu manusia
Tidak, tapi kan tidak tahu kan rezeki kita seperti apa, ajal kita seperti apa, amal kita seperti apa, ending kita seperti apa. Tidak tahu. Karena tidak tahu, maka harus berusaha agar mencapai apa yang lebih mencapai syaqi sa'id, bahagia. Kan kita tidak tahu. Ya. Kalau kita tahu bahwa rezeki kita akan begitu, baru berusaha enggak? Kalau ajal kita sudah tahu, ngapain pas akan meninggal usia 70, ya nyantai aja lah. Nah, jadi ketika ini dimisterikan, maka ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Apa? Kita berusaha, kita bergerak, kita beramal, ujungnya serahkan kepada Allah. Karena bisa jadi orang hampir saja berbuat jelek, tapi tidak jadi, keburu meninggal. Hampir saja orang berbuat baik, tidak jadi, karena keburu meninggal. Ya udah, kita kejar aja selama sehat, selama kita ada kesempatan, kita beramal, kita berbuat. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Hafal hadis ini? Allah. Baik, itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Enggak, Pak? Kalau ketentuan Allah yang 4 tadi ya, apa bisa dirubah dengan doa kita? Saya usul berdoa kepada Allah. Doa bisa merubah nasib. Pertanyaannya, nasibnya seperti apa dulu ya, kita kan nggak tahu. Ya, hadis ini kan menggambarkan kepada kita bahwa kita tidak tahu kan kita akan berakhir seperti apa, sebanyak apa rezeki kita, sehebat apa amal kita, lalu ending kita kan kita tidak tahu. Nah, kalau kita sadar kita pernah berbuat maksiat, maka bertobat. Dari tobat itulah kita minta hidayah yang bukan abadi ya, yang langgeng, istiqomah. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu kan supaya hati kita tetap cinta kepada kebaikan. Maka ya Allah, jangan sondongkan, jangan belokkan hati kami ini seperti zaman dulu. Itu boleh. Jangan belokkan, jangan gelapkan hati kami, jangan sesatkan kami setelah Engkau beri kami hidayah. Saya senang jadi ahli jamaah seperti ini, bisa bertemu dengan jamaah lain. Ya Allah, hamba tenang, hamba senang. La tuzigh, jangan cabut lagi kenikmatan seperti ini, jangan belokkan hati hamba yang senang dengan hidayah seperti ini. Itu bagus. Takdir ini bisa dirubah enggak? Kalau 4 takdir tadi, ajal, rizki, amal, endingnya manusia, itu sebenarnya sudah mubrom, maaf, sudah mu'allaq, itu sudah pasti, nggak bisa. Kalau sudah ditentukan usianya 40, sebenarnya sebugar apapun, sesehat apapun, ya udah, memang 40 usianya. Nah, itu kan nggak bisa dirubah. Kuota rizki, jenis karya di dunia, memang sudah Allah sudah tentukan. Tetapi kan ada, Allah itu kan maha berkuasa yaghfiru lima yasha, mengampuni siapa yang Ia pilih, yu'adzibu may yasha, menyiksa siapa yang Ia pilih. Ya, kita mengejar pilihan Allah, tapi dengan amal kita, dengan usaha kita, dengan doa kita, insya Allah berubah. Artinya kita mengejar ke takdir Allah melalui amal kita. Allah alam. Bismillah. Ada lagi dari Sanlot? Enggak. Untuk yang 4 hal ini, apa hubungannya sama yang dari kita yang 10
mahfuz. Iya. Kan semuanya juga sudah dituliskan di situ. Apa betul? Lauh mahfuz ya. Al-lauh al-mahfuz. Kata atau istilah lauh mahfuz itu kan artinya apa? Dari daerah, dari zona yang mahfuz terjaga. Tempat ketentuan ini maksudnya. Bagaimana bermula di tempatnya ketentuan ini mulai muncul. Hubungannya apakah memang sudah dituliskan di situ terus waktu Quran juga seolah seperti dipindah hubungan itu atau gimana? Kalau melihat redaksi hadis ini kan sebenarnya tidak ada hubungan dengan lauh mahfuz. Biasanya lauh mahfuz itu berkenaan, kita tahu kan, seperti Al-Quran itu kan wahyu. Dari mana wahyunya? Ya dari Allah di lauh mahfuz, turunkan ke langit dunia oleh Jibril. Langit dunia baru ke Rasulullah selama berapa? 23 tahun. Itu lauh al-mahfuz namanya. Biasanya hal yang sakral ya. Tapi kalau ketentuan ketentuan tadi 4 hal ini sebenarnya cukup tidak ada hubungan dengan lauh mahfuz. Kenapa? Karena kan 4 bulan pas hari ke-4 bulan berakhir langsung ditiupkan ruh dan dituliskan 4 hal itu ketika di dalam alam rahim. Ya. Maka Ibu santriwati, ini aman santriwati kita? Tidak mengalami barakallah. Mengenai peniup ruh di malaikat itu jumlah manusia kan miliaran. Apakah peniupnya sama atau berbeda-beda? Malaikat. Oh gitu. Jumlah malaikat berapa sih Pak? Yang top 10-nya berapa sih? Top 10? Kita baru aja tahunya 10 besar malaikat, 10 besar kan? 10 besar malaikat ya. Dari mulai Nabi malaikat Jibrilnya, malaikat Malik, Ridwan, Mungkar, Nakir, sebagainya. Nah, sementara junud pasukan Allah memang tidak terbatas. Nabi Rasul saja, Rasul yang terkemuka ya Rasul hanya 25 kan. Kalau Nabi ada 124.000. Di luar itu ada malam naksushum alaik, ada jumlah Nabi yang tidak diceritakan oleh Allah kepadamu ya Muhammad, gitu kan. Jumlah Nabi aja lebih dari itu. Apalagi jumlah malaikat. Malaikat makhluk Allah, skenario Allah tentu di luar bayangan kita. Manusia hampir 7 miliar, ini gimana cara mematikannya? Kayaknya repot banget ya. Ya kalau pakai pikiran manusia. Tapi kan dengan kecerdasan teknologi juga sekarang kan coba. Ya, dengan kecerdasan kan bisa aja satu tindakan untuk efektivitas. Efektif, efisien. Apalagi Allah yang maha tahu, maha hebat, maha kuasa tentu menggerakkan pasukannya itu untuk mencabut, mengurus manusia itu tidaklah yang mudah. Mukhalafatul lil hawadis ya. Jadi kadang kita membaca perbuatan, aktivitas malaikat tidak mungkin dengan bacaan manusia. Ya, bacaan manusia. Seperti ada yang ngomong, ini malaikat siapa yang nurunin wahyu? Jibril. Nah, wahyu Nabi udah habis ya. Rasul sudah meninggal semua. Lalu apa pekerjaan Jibril? Nganggur ya? Itu kan pakai logika manusia terus. Nah, logika manusia tidak bisa. Ya, Jibril itu malaikat yang suci, makhluk Allah, digerakkan oleh Allah. Untuk apa ya? Allah yang lebih tahu. Ya, tidak ada, kasihan ya malaikatnya nganggur gitu. Yang paling sibuk mungkin Ijrail terus ya. Ijrail sibuk terus ya. Kalau malaikat Jibril nganggur terus.
Nggak bisa ya. Jangan dibaca dengan kacamata manusia. Ya, yang belum kerja mungkin malaikat Ridwan ya. Siapa penjaga surga? Penjaga neraka siapa? Hah? Malaikat Malik. Kalau penjaga surga? Malaikat Ridwan. Sudah ada kerjaan belum itu? Gimana, Pak? Yang satu sibuk, yang satu nganggur, yang satu belum ada kerjaan. Loh, katanya di Quran diterangkan penduduk surga berbincang dengan penduduk neraka. Hah? Loh, berarti surga sudah ada dong. Kalau surga sudah ada, berarti ada kehidupan sebelum kita. Waduh, ini pertanyaan lumayan ya terus. Kita imani saja bahwa Quran bicara surga. Penduduk surga seperti apa, kenikmatan surga seperti apa, penduduk neraka seperti apa, kesengsaraan seperti apa, itu wahyu yang bicara. Boleh jadi tafsirannya bahwa nanti kalau masuk surga ya begitu. Apa bukan begitulah dialognya, kondisinya. Itu kan wahyu. Ya, wahyu. Namanya apa katakan as-shadiq al-masduq. Rasul itu kan jujur. Makanya masduq, apapun yang datang dari Rasul kita imani. Ya, wallahu alam. Itu aja barangkali Bapak Ibu sekalian ya, karena semakin senyap pagi ini. Mudah-mudahan lihat semangatnya Bapak Ibu ini kayaknya amalnya Allah terbaik nih citatnya. Nurul khotimah, rezekinya pun ya sehat-sehat semua. Nah, ilmunya bertambah. Imannya bertambah, itu kan rezeki kita ada dua, ada rezeki badan, ada rezeki spiritual ya. Insya Allah. Ke badan boleh berubah, boleh mungkin ya. Kita tahu lah fisik kita udah berubah, kekuatan, tapi ilmu, iman itu tidak boleh berubah, ada berkurang. Kan itulah rezeki yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberi kekuatan, husnul khotimah, husnul amal, husnul jaza ya, meraih yang terbaik ridha Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.